Ya, saya sekarang berada di kantor KPU Provinsi Jambi, salah satu lembaga yang punya peran penting dan bertanggung jawab atas keberhasilan pesta demokrasi di Provinsi Jambi yang kita sudah sama-sama tahu telah ditetapkan akan dihelat pada 9 Desember 2020 nanti. Untuk Provinsi Jambi sendiri, kita punya satu pelaksanaan pemilihan gubernur dan ada lima bang ya, Ya, lima pemilihan kepala daerah di kabupaten kota. Kita langsung saja ngobrol dengan salah satu sohibul hajat, Bang Muhammad Sanusi, Kepala Divisi Teknis KPU Provinsi Jambi. Apa kabar Bang? alhamdulillah baik. Agak ramping kayaknya ini akibat lockdown atau karena puasa? Ya, memang kita harus menyesuaikan dengan situasi Menyesuaikan. kekinian, Ya, ya kan, supaya apa yang kita inginkan itu bisa iya. tercapai, ya kan. Tapi memang kalau bicara waktu memang hampir lebih kurang ya 3 bulan tidak ada tidak ada aktivitas ya Ya di terhitung KPU. dari apa ya pada saat kita menunda 4 tahapan Iya. itu di tanggal 21 Maret. Ya sekarang di 30 Mei ya kurang lebih memasuki hitungan 3 bulan. Hampir 3 bulan. Apa rasanya tuh Bang? Itu apa? Hampir-hampir lupa nggak tuh ada pilkada atau enggak gitu? Kawan-kawan yang di bawah gimana? Kalau kita di provinsi ini kan kita selalu mengingatkan teman-teman ya kan. Ya, iya. Yang penting harus update, Iya, ya. baca regulasi, perkembangan. Jangan sampai saya bilang saya selalu bilang kepada teman-teman di kabupaten kota, Iya. nanti ketika diaktifkan lagi, lah kita kaget malah selaku penyelenggara. Saya bilang kan makanya selama situasi pandemi COVID-19 ini kita terus berkomunikasi, berkoordinasi, kan itu menjadi sangat penting update pengetahuan, keterampilan terkait dengan pengelolaan manajemen kepemiluan. Apalagi tantangannya kita paham betul bahwa pandemik ini tidak tahu sampai kapan. Ya. Maka kita sudah mulai berpikir dari awal sebelum Iya. ini diaktifkan kemarin melalui rapat kerja yang digelar oleh Komisi 2 Pemerintah dan Penyelenggara 27 Mei kemarin kita sudah mulai berpikir bahwa Iya. butuh inovasi-inovasi baru dalam proses manajemen pengelolaan. Oke Bang, sebelum sampai ke inovasi-inovasi, artinya memang KPU dan jajarannya ya, walaupun dalam posisi tidak ada apa kegiatan yang formal, tapi tetap berkomunikasi ya, walaupun di tengah keterbatasan pastinya ya, banyak keterbatasan ya. Oke, Bang, ini kan ada pendapat, ada orang yang mengatakan bahwa ya ini kan dilaksanakan pemilu di era pandemik ini ya, ini pemilu yang beresiko gitu, bahkan bisa membahayakan keselamatan banyak orang. Nah, KPU sendiri bagaimana memandang itu? Ya, KPU tentu pada proses pengambilan keputusan yang pertama menunda 4 tahapan. 4 tahapan itu adalah 4 tahapan yang sangat penting bagi KPU selaku kelembagaan. Kenapa? Karena ada proses pembentukan pelantikan badan ad hoc yang di bawah yang namanya PPS. Itu kita rencanakan tanggal 22 Maret, kita sudah harus lantik. Teman-teman sudah pada siap semua, Iya. ya kan? Kemudian tahap verifikasi faktual yang seharusnya 26 Maret itu sudah harus jalan. Kebetulan kita di Jambi ini kan ada di satu kabupaten, Tanjung Timur, yang ada perseorangan. Kemudian tahapan rekrutmen PPDP akibat dibentuknya PPS itu juga harus jalan di tanggal 26 Maret. Kemudian ya karena PPDP itu salah satu tugasnya adalah coklit dalam konteks untuk memulai pekerjaan pendataan. 4 tahapan itulah yang seharusnya memang pada waktu itu Sudah jalan. sudah jalan sesuai dengan tahapan. Lah tetapi memang atas pertimbangan kemanusiaan, sekali lagi KPU berpikiran atas pertimbangan kemanusiaan maka KPU bukan terpaksa, memang juga berdasarkan kemanusiaan harus wajib untuk menunda tahapan pilkada. Tapi tadi yang pelantikan, yang coklat tadi Mau tertunda tidak mau ya? tertunda. Nah Tertunda. itulah makanya kalau KPU menganggap bahwa persoalan kemanusiaan menjadi hal yang nomor satu. Maka ketika ditanya apakah KPU mengutamakan persoalan kemanusiaan, kemudian apakah pilkada, jawabannya sebenarnya sudah terjawab. Ketika KPU menunda 4 tahapan itu. Itu bukti bahwa KPU peduli ya, Pak, mempertimbangkan kemaslahatan orang banyak dibanding tahapan-tahapan yang untuk KPU ya. Oke. Tetapi kan kenapa KPU menerima pada saat rapat dengar pendapat kemarin, lah ini kan proses awalnya kan menjadi panjang itu karena memang tidak ada payung hukum
yang memayungi penundaan secara keseluruhan. Karena di Undang-Undang 10 itu cuma mengatur bahwa bisa dilakukan pemilu lanjutan, pemilu susulan itu apabila terjadi bencana, apabila terjadi kerusuhan di sebagian, dan bencananya itu bukan bencana yang seperti yang hari ini, tetapi bencana alam. Alam ya. Nah sekarang kan yang terjadi kan adalah bencana non alam. Ya. Nah, KPU butuh Perpu. Lah ternyata Perpu ini kan cukup panjang ini, cukup lama baru keluar. Pemerintah juga berpikir keras dalam hal ini ya Presiden, karena menjadi kewenangan Presiden untuk mengeluarkan Perpu. Dan baru keluar di awal Mei kemarin, di 4 Mei. Setelah itu ya KPU langsung bergerak cepat juga gitu kan. Nah tetapi dalam pada itu, karena memang yang mengelola manajemen pemilu kada ini adalah KPU. KPU sebelumnya juga sudah memberikan pada RDV, saya lupa tanggalnya ya, sebelum Perpu itu keluar, KPU sudah memberikan opsi-opsi terkait dengan kapan penundaan. Ada 3 opsi. Penundaan pertama itu sampai dengan 9 Desember, penundaan kedua itu sampai dengan 17 Maret 2021, penundaan ketiga itu di 27 September 2021. Jadi memang KPU tidak, ini harus clear di masyarakat bahwa kehendak pelaksanaan pilkada di 9 Desember ini bukan kehendak KPU, tetapi ini adalah kehendak bersama, keputusan politik yang hasil daripada Perpu juga mengatur. Perpu mengatur bahwa Perpu nomor 2 itu mengatur ya di Desember. Nah artinya di sisa waktu ini memungkinkan nggak mengejar yang ketertinggalan yang tertunda tadi itu sampai 9 Desember? KPU sudah membuat skenario, sudah mendesain untuk bagaimana 9 Desember tahapan bisa jalan. Terbukti KPU sudah melakukan uji publik terkait dengan perubahan PKPU tahapan. Yang seharusnya tanggal 6 Juni, kalau hari ini 30, besok 31, berarti sekitar seminggu lagi tahapan sudah diaktifkan. Tetapi sekali lagi hasil dari rapat kerja di Komisi 2 disepakati bahwa akan dimulai itu di tanggal 15 Juni. Bang, ini kan Bang, kalau kita lihat kan hampir semua tahapan KPU itu kan berinteraksi dengan orang banyak ya. Coklit, misalnya verifikasi, ada BIMTEK dan segala macamnya. Sementara kan di satu sisi, walaupun katanya ini normal atau apalah namanya, kita kan dihadapkan juga dengan aturan-aturan COVID-19 ini ya. Ada protokol yang harus dipatuhi. Ini ya bagaimana? Apakah ada aturan baru, apakah ada PKPU baru, sehingga prosesnya jalan, tapi aturan COVID-19 juga bisa dipatuhi juga. Ya, pertama kami ingin tegaskan bahwa Ketua KPU pada saat membuat kesimpulan di rapat dengar pendapat di RDP kemarin, menekankan betul. Pertama itu karena kita nonton bareng. Pertama itu catatan ini dilaksanakan, catatannya harus mengikuti protokol. Tetapi KPU tidak mau. Pak Ketua waktu itu kepengennya bukan catatan, tetapi syarat. Syarat pilkada ini dilakukan dengan syarat harus protokol kesehatan harus jalan. Wajib artinya. Wajib jadinya kan, karena menjadi satu syarat gitu ya kan. Nah itu artinya KPU juga sekali lagi persoalan kemanusiaan menjadi yang nomor 1. Artinya kan ada SOP baru artinya ya. Sudah ada. KPU ini sebenarnya sudah menyiapkan juga di samping perubahan PKPU tahapan juga menyiapkan rancangan PKPU pengelolaan pilkada di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini. Oke Bang, artinya memang mematuhi protokol COVID-19 dalam setiap tahapan KPU adalah hal yang wajib bagi KPU ya. Itu sudah menjadi semangat bagi KPU. Berarti begitu Bang ya. Nah, artinya kan ada aturan-aturan baru ya artinya. Gimana Bang? Ya, karena ini menjadi sangat penting ya kan, ditekankan karena jadi gini, kalau kita mau bicara kenapa KPU juga pada akhirnya mengamini kemarin, pas Perpu nomor 2 itu dikeluarkan oleh Presiden, maka KPU bergerak cepat menyurati gugus tugas dan BNPB dalam rangka untuk meminta penjelasan terkait dengan perkembangan kondisi terkini. Ditunggu-tunggu dan surat itu juga sampai ke kita di provinsi. Ya, kita baca di 27 Mei pagi itu kita baca, ternyata di surat itu juga memberi jaminan bahwa pelaksanaan pilkada bisa dilakukan dengan catatan, dengan syarat tadi, protokol kesehatan harus dipenuhi. Nah, terkait dengan itu, maka memang KPU sekarang, dari kemarin sih gitu kan, sudah mulai melakukan penyesuaian
adaptasi terkait dengan regulasi yang mengatur secara teknis supaya tahapan ini berjalan juga harus dibarengi dengan situasi yang kekinian. Itu menjadi satu hal yang menjadi penting. Sampai hari ini pun diskusi di internal KPU, kita di provinsi, kabupaten, kota juga dalam rangka memberi masukan kepada pimpinan kami di Imam Bonjol, itu terus kita lakukan. Itu terus kita lakukan. Contoh, dalam waktu dekat kita harus melantik melantik PPS. Apakah kita masih menggunakan pola yang lama? Kumpul satu ruangan rame-rame gitu. Harus menyesuaikan dengan sekarang. Maka yang menjadi sangat penting itu adalah, salah satunya adalah fasilitasi dari pemerintah, dukungan dari pemerintah terkait dengan kebutuhan protokol kesehatan. Yang pertama adalah protokol kesehatan sendiri. Karena protokol kesehatan ini yang mengeluarkan adalah gugus tugas. Dan KPU terus berkoordinasi ini, ya kan. Contoh, ketika KPU melakukan pelantikan, KPU melakukan coklit, apakah seperti apa perlakuannya? Protokolnya harus kita dapatkan dulu. Ini yang menjadi penting gitu kan, baru muncul item-item anggaran kebutuhan. Ada BIMTEK segala macam kan? Gitu ya kan. Nah, kalau kita sudah mulai berpikir ini kan, kita malah sudah mendata, kita di provinsi sudah mendata. Berapa banyak kita sudah minta kepada teman-teman kabupaten kota untuk menginventarisir PPK, PPS yang punya riwayat penyakit. Itu menjadi sangat penting. Yang kedua, kita sudah minta juga nomor WA-nya sudah harus dikumpulkan. Dan kita sudah minta kepada teman-teman kekuatan jaringan di masing-masing desa. Jaringan internet maksudnya? Kenapa? Karena ketika kita bicara masalah virtual, online, maka jaringan sangat menentukan. Kita sudah petakan itu, dan teman-teman sudah mulai ini prakondisi dengan PPK. Teman-teman kabupaten kota sudah mulai prakondisi melakukan rapat-rapat koordinasi dengan kabupaten kota terkait dengan efektivitas kita mengelola pemilu ini menggunakan rapat-rapat virtual. Nah, jadi belum aktif saja kita sudah mulai itu, karena ini menjadi sangat penting prakondisi ini, gitu ya kan. Nah, terkait dengan itu kita juga harus menyesuaikan regulasi. Regulasi itu yang pertama, payung hukum kita kan Undang-Undang Nomor 10 2016. Ketika itu secara limitatif diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10, maka kita harus patuh dengan itu. Tetapi kalau itu bisa diatur oleh PKPU, tidak diatur secara detail, tidak limitatif di dalam Undang-Undang Nomor 10, maka PKPU bisa berkreasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti coklit. Coklit itu yang kita pahami selama ini adalah door to door. Ini mungkin nanti bisa saja tidak door to door di dalam regulasi yang baru. Seperti BPS saja udah sistem online, misal berdasarkan sensus. Gitu kan. Artinya coklit bisa dilakukan, PPDP cuma ketemu berkoordinasi dengan para RT. Dengan membawa form model A, daftar pemilih, kemudian diadu dengan data yang ada di. Artinya Bang, belum ada aturan yang baku yang mengatur coklit teknis seperti apa, nanti kampanye seperti apa, di TPS seperti apa, itu belum ada. Ini pasti terus dalam proses digodok. Kemudian yang penting bagi kita adalah sebelum tahapan itu jalan, regulasi ini sudah harus. Karena kan begini Bang, kekhawatiran masyarakat kan di tengah keterbatasan anggaran ya. Masyarakat awam menilai kan ketika ada protokol kesehatan, otomatis kan ada penambahan anggaran. Misalnya ada anggaran beli masker, hand sanitizer, misalnya ruangan kalaupun harus kumpul yang seharusnya satu gedung cukup karena berjarak-jarak misalnya jadi 2 gedung. Nah itu kan berarti berpengaruh pada anggaran ya. Di sisi lain kan udah banyak yang pusing nih anggaran dipotong-potong karena apakah ini bisa dijalankan dengan baik nanti kan gitu. Jadi gini, sebelum perlu kami sampaikan, sebelum 27 Mei kemarin, satu hari sebelum itu, KPU RI sudah mengumpulkan kita. Artinya bukan mengumpulkan kita diundang ke Jakarta, tidak. Kan? Bukan ke Jakarta. Anda kan diundang pun dalam kondisi sekarang kita juga mikir-mikir gitu kan. Kita rapat virtual dalam rangka membicarakan segala sesuatu terkait dengan kemungkinan andaikan hasil rapat kerja itu berjalan, disetujui untuk dilanjutkan. Maka salah satu poin menjadi sangat penting itu adalah persoalan anggaran. Dan kita sudah menghitung kemungkinan kebutuhan anggaran. Dan ternyata memang cukup signifikan. Walaupun kami mungkin
sudah 2 hari kita sudah berhitung ini. Meningkat berarti ya? Oh, itu pasti. Meningkat signifikan. Pasti, Ya. itu pasti. Karena yang awalnya kita tidak butuh masker, hand sanitizer, kemudian ada sarung tangan, kemudian alat-alat yang lain. Iya. Ini mau tidak mau harus dan itu sepertinya kita dorong ke APBN. APBN ya. Ya, dan sepertinya kalau kita mencermati hasil rapat di Komisi 2 kemarin, RDP itu, pemerintah juga mengamini. Mendagri hadir waktu itu Pak Tito. Walaupun faktanya kan dana alokasi dari pusat sendiri kan banyak yang dipotong-potong juga untuk ke Ya, daerah. itu tinggal apalah mereka lah yang mengatur gitu. Gitu. Jadi masyarakat saya pikir kita harus optimis. Optimis, Bang. New normal itu menjadi sesuatu yang memang suka tidak suka, mau tidak mau kita sudah masuk di dalam itu. Ya karena kan bagi ya kami lah masyarakat awam kan harus ada semacamnya jaminan kan. Kalau kami ke TPS dikira-kira malah dapat berbahaya, malah balik dari TPS malah terjangkit kan malah gimana kan. Kepastian itu yang harus ada dari pihak KPU atau pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat. Kita sudah menghitung itu. Kalau terkait dengan protokol, tetapi yang menjadi penting itu ketika memang alatnya sudah ada, persoalan kedisiplinan menjadi sangat penting bagi kita semua. Rentang waktu 3 bulan, kita anggaplah 3 bulan ke belakang ini, ternyata ya kita di Jambi ada peningkatan-peningkatan yang cukup signifikan, itu akibat daripada ketidakdisiplinan saya pikir. Ya. Maka peran kita semua tidak bisa saja ini menjadi peran KPU. Ya. Ketika ini sudah menjadi keputusan politik, pilkada harus jalan di 9 Desember, tahapan 15 Juni sudah harus jalan, maka kita semuanya harus patuh dengan protokol kesehatan. Ya. Itu menjadi sangat penting. Oke, Bang. Bang, salah satu tahapan yang paling penting di KPU, di pilkada itu kan kampanye, Bang ya. Nah, kampanye kita kan cukup panjang nih ya, lebih kurang ada waktu 3 bulanan, Bang ya. Nah, dan mulai dari kampanye terbatas, kampanye terbuka, kampanye akbar dan jenis-jenis lainnya lah. Nah, sementara itu tadi kan kita kan ya dibatasi nih dengan protokol kesehatan ini gitu. Nah, kira-kira udah ada gambaran enggak bentuk kampanye itu seperti apa gitu? Ya, tentu harus menyesuaikan. Ya. Di dalam Undang-Undang 10 2016 itu mengatur ada 7 bentuk kampanye. Yeah. Dan kalau kita cermati, kalau kita baca pasal itu, bahwa pasangan calon tim kampanye dapat melaksanakan kampanye itu dari 7 bentuk itu. Jadi kan tidak menjadi wajib untuk secara keseluruhan. Bisa semuanya, bisa salah satunya. Nah tentu teman-teman di Jakarta dan atas masukan kita juga, kita tidak mungkin mendorong kampanye itu dalam bentuk rapat umum. Yeah. Ini kan sama saja kita menyalahi protokol kesehatan. Yeah. Jadi yang harus dipahami oleh semua tentu, terutama oleh pasangan calon dan tim kampanye itu adalah, bukankah kampanye itu substansinya adalah menyampaikan visi, misi dan program kerja kepada masyarakat. Nah kalau begitu caranya, cara yang selama yang konvensional itu ya yang paling rapat umum. Tetapi kan rapat umum ini sejak pilkada serentak 2015 ini kan sudah mulai dibatasi dan sudah mulai tidak tertarik pasangan calon dan tim kampanye untuk mengelola dalam bentuk itu, dan di regulasi juga sudah dibatasi. Bisa sekali, 2 kali, 3 kali, contoh begitu. Artinya tidak sebebas pada saat seperti di Orde Baru dulu. Ini kan perubahan mindset gitu kan. Kenapa? Karena ternyata kampanye dalam bentuk seperti itu juga tidak ada jaminan. Nah malah lebih banyak belakangan ini kan belusukan, ketemu langsung dengan masyarakat dalam kelompok-kelompok kecil. Ya kan gitu. Nah otomatis ke depan akan didorong kampanye di media online, di TV, di media massa yang lain. Ini tentu hemat kami lebih efektif, walaupun sampai hari ini kan belum ada dibuat secara rigid di PKPU. Karena ini kan ada perubahan PKPU terkait dengan kampanye. Itu salah satu contoh. Kemudian media-media seperti APK, bahan kampanye, ya kan. Ini tentu kalau saya secara pribadi, ini harus didorong lebih banyak, disebarkan di tengah-tengah masyarakat.
supaya pesan, visi misi dan program tadi itu betul-betul tersampaikan kepada masyarakat sebagai bagian daripada masyarakat untuk memilih pasangan calon pada akhirnya itu. Nah, jadi ini yang harus juga pasangan calon, bakal pasangan calon mulai dari sekarang, tim kampanye mulai dari sekarang juga harus merubah mindsetnya itu. Tidak harus ngumpulin orang gitu ya. Tidak lagi berpikir bagaimana cara mengumpulkan orang, mendatangkan artis. Kan sering misalnya pembentukan tim kelurahan A, pembentukan tim kelurahan B itu kan kayak rapat. Itu sah-sah saja gitu kan. Tetapi kan harus didesain sedemikian rupa dengan tidak menumbur aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini protokol kesehatan. Bang, Abang bilang tadi kan kampanye ada banyak jenis ya, 1 sampai 7. Bisa milih kan tiap lukaku. Tapi kan begini Bang, orang awam bilang kan bahwa dengan kondisi yang normal saja, kampanye dengan banyak sistem, ada tatap muka dan lain-lain, itu kan tingkat partisipasi juga di beberapa titik dan tempat tidak maksimal kan. Ini nanti bakal berpengaruh nggak dengan tingkat partisipasi masyarakat gitu, dengan kampanye yang lebih terbatas, juga mungkin ya sinyal internet yang terbatas gitu. Gimana Bang? Ya, kalau kita kaitkan kampanye dalam situasi COVID hari ini dilakukan oleh pasangan calon dan tim kampanye, dikaitkan dengan tingkat partisipasi, ini tergantung sih sebenarnya kan, tergantung ya kan. Makanya sebenarnya kampanye yang menjadi paling penting itu adalah kampanye new normalnya ini. Seperti apa tuh Bang? Saya begini, pemahaman masyarakat terhadap new normal ini harus clear. Termasuk juga kepada kandidat ya? Lah iya. Jadi kalau ini clear semua, kita satu pemahaman bahwa kita wajib, suka tidak suka, mau tidak mau kita harus hidup di dalam era new normal. Kondisi yang beda dengan sebelumnya gitu ya? Iya. Keluar rumah harus pakai masker, harus bawa hand sanitizer, harus jaga jarak, harus jaga kesehatan, ya kan? Hindari kerumunan-kerumunan. Kalau kepatuhan, pemahaman dan kepatuhan masyarakat ini ada, maka saya pikir terkait dengan, memang ada kekhawatiran sih kualitas demokrasi kita akan menurun ketika pemilu pilkada digelar di tengah-tengah COVID-19 ini gitu kan. Makanya kembali kepada kita semua, karena tidak mungkin hanya KPU beserta jajarannya bersama-sama Bawaslu yang mendorong. Nah, kaitan dengan partisipasi, memang kalau kita lihat di beberapa negara yang sudah melaksanakan pilkada di tengah-tengah COVID ini, itu ada yang terjadi penurunan, ada juga yang terjadi peningkatan. Korea Selatan itu dari pemilu-pemilu sebelum ini terjadi peningkatan ketika dilaksanakan pilkada di kalau tidak salah di April kemarin barusan. Nah itu gambar. Justru meningkat ya? Justru meningkat. Tetapi juga banyak negara yang melaksanakan pemilu di tengah-tengah COVID ini juga terjadi penurunan. Maka tergantung, karena memang kalau kita mau belajar dari Korea itu ternyata tingkat kedisiplinannya tinggi. Kulturnya itu beda. Nah ini kan berpengaruh. Maka saya bilang tadi, samina wa ta'na lah ya dengan atasannya. Yang saya bilang tadi, ini tergantung dengan kita semua. Maka pemahaman new normal ini harus utuh tersampaikan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Baru kita masuk pada bagaimana cara menyampaikan visi misi program kerja. Baik itu yang dilakukan oleh bakal pasangan calon, tim kampanye melalui kampanye-kampanye yang nanti kita atur sedemikian rupa, maupun yang difasilitasi oleh KPU. Maka contoh, kalau kemarin APK itu yang difasilitasi oleh KPU itu satu kabupaten itu cuma 5, ke depan mungkin lebih. Kira-kira seperti itu. Walaupun belum ada keputusan yang pasti ya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau saya pribadi berharap seperti itu. Kemudian media-media yang lain itu harus kita dorong. Lebih banyak lagi tingkatnya. Akun media sosial yang awalnya itu 5 akun setiap bakal pasangan calon daftar ke KPU, ke depan kita minta lebih banyak. Semakin banyak sebarannya kepada masyarakat, maka masyarakat juga ini kan maka yang menjadi penting itu yang harus kita pahami bersama, kampanye itu kan bukannya bentuk hura-hura. Tetapi adalah media untuk menyampaikan visi misi dan program kerja bakal pasangan calon kepada masyarakat sebagai pemilih. Nah, ketika ini tersampaikan dengan metode apapun, maka sebenarnya
Iya. Selesai yang namanya kampanye itu, gitu kan. Iya. Tetapi memang kebiasaan kita selama ini ya disitulah hura-huranya, disitulah Harus tatap muka bergembira-rianya, ya. gitu ya kan. Harus Apalagi kumpul. yang mengundang artis untuk bergembira-ria gitu. Itu kan kebiasaan yang lama loh. Iya, iya, Itulah iya. yang namanya all normal Normal. gitu ya kan. Nah, kita sekarang kan hidup di era new normal. Ini yang menjadi penting sekali lagi, pemahaman new normal ini harus utuh dipahami oleh Oleh masyarakat, masyarakat. oleh kandidat, Iya, tidak hanya penyelenggara ya. iya, Jadi semua 3 segmen tadi harus dipahami, kita udah pada betul. kondisi yang berbeda, Iya. dipahami dulu, disadari dulu, baru kita berbicara aturan-aturan yang Iya, selanjutnya. baru-baru bisa tersampaikan barang ini. Kalau Iya, tidak iya. ya repot gitu. Lah kita berpikiran era new normal, mereka masih berpikiran old normal, kan tidak ketemu nih. Iya, 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 iya. Kira-kira Iya. gitu, kawan. Bang, ada satu ide Bang, mungkin yang sering, bukan sering ya, tapi ada satu dua pengamat yang mengatakan dengan protokol ya kesehatan kan juga ada biaya-biaya tambahan. Dan juga kita belum tahu juga tingkat resikonya ya seperti apa, karena semua masih dalam proses ya, terus ada diskusi-diskusi. Nah, tadi mengusulkan ya kenapa tidak sistem e-voting saja gitu. Ya toh di e-voting ada tambahan anggaran juga, sistem dengan mengikuti protokol kesehatan ada tambahan anggaran juga. Menurut Abang gimana? Jadi gini, kalau di KPU berpikiran, ini diskusi-diskusi yang terbangun selama ini, Iya, kenapa iya, iya. e-voting tidak kita lakukan? Iya, Padahal di Undang-Undang Nomor 10 itu kalau kita baca bahwa masyarakat menggunakan hak pilih itu ada dua cara. iya. Satu dengan cara yang manual, yang seperti selama ini kita lakukan. Yang kedua menggunakan elektronik. Iya, Tetapi pilihan kita tetap pada yang manual, ya kan? Kenapa? Karena ternyata yang manual ini walaupun selama ini dalam tanda kutip banyak dipahami kecurangan yang muncul, tetapi kan bisa dikontrol. dibandingkan Ada rekap e-voting. secara manual yang mengontrol itu. Ketika salah, maka ini bisa dikontrol, dikembalikan kesalahan itu. Tetapi ketika ini dilakukan secara e-voting, maka ketika hari ini apa saja bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengacau semuanya. dalam sistem IT ya. Ya, Nah, walaupun kelemahannya secara seperti itu. undang-undang sistem e-voting itu Ada, dimungkinkan dimungkinkan untuk dimungkinkan itu. ya. Tetapi risiko tingkat kecurangannya malah Menurut KPU malah lebih aman, hak-hak menggunakan yang masyarakat manual, lebih yang terjamin dengan coblos, ketimbang melakukan e-voting. itu ya. Itu. Hasil pengalaman yang selama ini Iya, ya, jauh lebih aman selama ya. ini gitu ya kan. Oke. Nah itu yang juga harus dipahami oleh masyarakat gitu ya kan. Iya, Karena ini juga menjadi penting. Jangan nanti menjadi penyesalan. iya. Tidak ada guna lagi karena pemilu sudah jalan. Ternyata banyak terjadi hal-hal yang Yang malah tidak kita inginkan, lebih parah dari merugikan pemilu-pemilu yang lain gitu ya. hak-hak masyarakat. Iya. Karena bagi KPU, tugas KPU menjaga hak-hak masyarakat dalam bentuk suara yang digunakan itu harus terjamin sampai pada proses akhir, Iya. hitungan akhir pemilu. Nah kalau kita mau diskusi itu panjang sih gitu ya kan, maka saya memberikan gambaran secara garis besar saja gitu ya kan. Karena kan tetap ada pihak ya, masih ada beberapa pihak yang masih tidak menginginkan gitu Iya, ini dilaksanakan benar. di tengah kondisi Betul, yang pandemi seperti ini. betul, Gitu. Jadi ada yang menganggap bahwa ya udahlah lebih aman, ya lebih safe bagi keselamatan masyarakat udah secara voting saja gitu. Betul. Bang, sepanjang pembicaraan kita tadi saya coba ambil kesimpulan dikit ya bahwa intinya pertama tetap 9 Desember akan dilaksanakan pilkada di Provinsi Jambi. Kemudian bahwa ya, KPU juga sepakat bahwa protokol kesehatan adalah hal yang utama. Walaupun secara teknis, secara SOP itu masih terus digodok, dibicarakan juga termasuk masalah anggaran ya, belum juga ada sebuah aturan pasti yang begitu Bang. Nah, tapi mungkin ya satu hal Bang buat pemahaman kepada masyarakat. Bagaimana KPU bisa memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa protokol kesehatan ini bisa nanti benar-benar berjalan sehingga juga keselamatan masyarakat juga terjaga. Seperti apa, Bang? Pertama yang harus dilakukan memang konsolidasi pada tingkat pengambil kebijakan menjadi sangat penting. Yeah. Jangan sampai pengambil kebijakan ini suaranya beda-beda. Ini kan repot dibuatnya ya kan. Kalau itu bisa dilakukan dan didorong secara bersama,
Maka saya sangat meyakini, sangat optimis bahwa pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 ini bisa berjalan dengan sukses. Maka salah satu poin penting juga adalah keterlibatan pihak kepolisian. Polisian untuk memastikan protokol kesehatan berjalan ya. Salah satunya ya. Iya, Kalau iya. saya berpikiran seperti itu, walaupun kita ini belum ngobrol secara komprehensif nih dengan pihak-pihak terkait ini, tapi saya berpikiran seperti itu ya kan. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena memang ini berangkat dari budaya masyarakat kita memang, yang memang menghendaki seperti itu gitu kan. Tetapi ya kita harus tidaklah pihak keamanan juga serta merta menggunakan kekuasaannya dengan semena-mena, tetapi secara humanis mereka juga harus membantu memberikan penyadaran kepada masyarakat terkait dengan tertibnya. Ini kan persoalan ketertiban, keamanan juga sangat terkait dengan ketertiban kesehatan. Iya. Nah, pemerintah juga seperti itu ya kan. Teman-teman kita di DPR juga harus menyuarakan hal yang sama. Iya. Karena ada diskusi-diskusi terakhir ini, ada tulisan-tulisan di media itu yang sebenarnya kalau persoalan sepakat atau tidak itu bukan wilayahnya, tetapi tidak mengenakan. Tidak mengenakannya, ini yang untung siapa dengan pilkada? Ya, seakan-akan seolah-olah ini kan kita nih berbisnis ini ya kan? Ya. Bicara masalah untung rugi tidak gitu kan? Maka pilihannya adalah pilihan kemanusiaan atau pilihan regenerasi kepemimpinan tetap jalan. Pilihannya memang serba sulit ini. Tetapi KPU sudah di tahap awal memilih kemanusiaan menjadi sangat penting. Tetapi juga tidak serta-merta kita juga meninggalkan persoalan-persoalan demokrasi, persoalan regenerasi kepemimpinan. Iya. Nah, maka bagaimana ini? Saya melihat semangat pemerintah, teman-teman di Komisi 2 di DPR RI, pada saat 27 Mei kemarin, rapat kerja itu semangatnya seperti itu. Jadi memang semuanya harus jalan. Maka dalam era new normal, maka semua sendi-sendi kehidupan tetap harus jalan, tidak boleh ada yang tidak jalan. Maka akan lumpuh. Walaupun tetap dengan batasan-batasan tertentu ya. Tapi kan catatannya itu tadi, yang menjadi sangat penting adalah protokol kesehatan harus dijalankan. Dan pemerintah, karena uangnya di pemerintah ini. Apa yang menjadi protokol pemerintah, kemudian KPU rinci dalam bentuk anggaran, dan kita dorong ke pemerintah harus merespon ini secara cepat. Kalau tidak repot. 15 Juni kami sudah harus jalan. Dengan jalannya itu, kami sudah harus melantik PPS loh. Apakah itu bentuknya itu kita kumpulkan di lapangan, di setiap kecamatan, dengan protokol kesehatan, atau secara online, tetap protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita dikasih masker, tetapi kita tidak dikasih hand sanitizer. Kita dikasih masker, hand sanitizer, tetapi kita masih dekat-dekatan. Semuanya satu kesatuan yang utuh, yang memang harus segera direspon oleh pemerintah terkait dengan penambahan anggaran. Artinya terkait 15 Juni yang akan dimulai juga belum ada ini ya, hal-hal yang pasti bisa terkait anggarannya, teknisnya seperti apa, masih dalam proses juga ya, proses penggodokan. Ya kita sudah diminta oleh Jakarta, oleh KPU RI untuk menyusun anggaran secepat mungkin terkait dengan kebutuhan itu. Dan sebenarnya kemarin KPU RI juga pada saat RDP itu juga sudah menyampaikan angka 535 miliar. Itu adalah angka yang untuk dianggap mampu untuk memfasilitasi APD. Untuk memenuhi protokol kesehatan tadi. Sampai hari H? Itu sampai hari H. Tetapi kan kita diminta menghitung ulang lagi. Kan. Memang agak berat contoh, ya kan. Kalau APD-nya itu, maka kita dari kemarin berdiskusi APD, KPPS-nya harus pakai APD, kalau tidak. Nah, tetapi APD-nya ini apakah sama dengan APD teman-teman kita di rumah sakit? Di rumah sakit, para medis. Hemat kita kan tidak, ya kan. Karena jenis ini sangat menentukan harga. Yang kemudian setiap kita ini kan harus diperiksa suhu tubuh kita. Lah alat itu ternyata sangat luar biasa harganya. Kita sudah berhitung kemarin untuk di Provinsi Jambi. Ini kalau kita adakan memang ini pasti pemerintah daerah menjerit-jerit ini kan. Dengan angka yang coba kami kalkulasikan sementara gitu ya kan. Untuk pemenuhan itu. Rapid test kita berkeinginan tetap dilakukan sebelum masuk tahapan diaktifkan. Rapid test itu ternyata mahal. Untuk penyelenggara loh. Semuanya, seluruhnya ya? Seluruhnya. Iya. Kami punya pasukan sampai hari H itu nanti bisa sampai 70 sampai 80 ribu. Sampai KPPS terbentuk.
Harus dikasih jaminan bahwa penyelenggara ini harus clear dulu terkait dengan ya minimal rapid test lah. Rapid test kita di Jambi ini variatif. Kita hitung di angka yang kita dapat informasi kemarin itu 375.000. Nah, kalau dikali dengan penyelenggara kita sebanyak puluhan ribu itu ya otomatis puluhan M. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi kami berharap bahwa peran kita semua menjadi sangat penting dalam suksesnya pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya. Dan kami jadi dari Mas Ra berharap juga berarti kan ya bagaimana proses-proses penggodokan tadi aturan tadi bisa cepat Ya tentu itu menjadi ya. Kalau tidak kan kita dorong terus. Kami terus dorong teman-teman di KPU RI untuk segera karena ini bentuknya PKPU. Iya. Karena supaya mengikat. Kalau tidak mengikat. Baik. PKPU-nya segera disiapkan, diketok, kemudian bisa menjadi paduan kami dalam mengelola pilkada di tingkat bawah yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat di beberapa tahapan itu. Oke, baik Bang, terima kasih banyak Bang. Semoga semuanya berjalan lancar, KPU juga semuanya ya sehat-sehat, tahapannya bisa berjalan dengan baik. Sekali terima kasih. Dan ya, Sobat Jam Berita cukup sekian, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Sampai jumpa.